Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, di sini saya punya beberapa botol berisi air, dan ini bukan air biasa. Ini adalah hasil dari fermentasi dari bahan dasar teh, salak, kemudian ada juga yang nanas. Tehnya juga bermacam-macam, ada yang teh celup dan ada juga teh yang terbuat dari daun sirsak. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan daripada teh-teh yang difermentasi ini. Dan sebetulnya pada dasarnya ini semua termasuk pada kombucha, sebagaimana pada video sebelumnya kita bahas mengenai apa itu kombucha. Dan ini merupakan produk daripada kombucha itu sendiri. Ini terbuat dari bahan salak. Kalau 3-5 hari mungkin masih ditolerir ya, masih kadar alkoholnya belum muncul tapi masih fresh, rasa salaknya masih original dan tidak ada kandungan alkohol. Tetapi kalau sudah lebih dari 7, apalagi sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya itu sudah menjadi alkohol ya. Ini sudah tidak layak konsumsi. Tapi kenapa disimpan? Ini disimpan hanya untuk sebagai starter saja, bibit ya, tidak untuk dikonsumsi tapi hanya untuk bibit, untuk pengembangan. Jadi kalau untuk pengembangan nanti bisa baru lagi, karena ini hanya diambil beberapa persen, maksimal ini 10%, ditambah lagi dengan air teh manis atau bisa jadi saripati buah-buahan. Ini kemudian diperbanyak dan kadar alkoholnya juga tidak muncul ketika dalam fermentasi berikutnya hanya digunakan sebagai starter. Tapi hanya diambil bakterinya saja atau skubinya saja gitu. Atau sederhananya ini sebagai ragi ya, sebagai ragi untuk pembuatan kombucha berikutnya. Nah, ini warnanya kelihatan bening sekali, tapi kalau dilihat dari kedekatan di sini, ini masih memproduksi gelembung-gelembung kecil. Oleh karena itu kalau ini tutup ini dibuka, ini akan mengeluarkan gas ya, dan cairan yang ada di dalam botol ini tentu akan bisa jadi 30-50% ini keluar ya, lumer ke sini. Nah, makanya ini saya tidak terlalu banyak digerak-gerakan botolnya. Ini saya cukup hati-hati sekali karena masih aktif gitu, kelihatan masih aktif sekalipun ini usianya sudah cukup lama. Tapi karena tertutup steril ya, ini kombuchanya masih bisa bertahan atau bakterinya masih bisa bertahan. Akan tetapi ini tidak layak konsumsi, hanya sebagai starter saja. Dan yang kedua, ini ada yang terbuat dari nanas. Ini kombucha nanas atau cuka nanas. Ini juga sudah cukup lama saya simpan secara tertutup dan dalam kondisi yang steril. Ternyata ini tidak mengeluarkan jamur-jamur yang kotor. Ini stagnan dan ini pasif, tidak memproduksi skubi ataupun tidak terkontaminasi oleh jamur-jamur lainnya. Ini masih steril dan cukup bening. Sama, ini juga hanya diperuntukkan untuk starter kombucha saja. Jadi bagi teman-teman yang kemarin penasaran bagaimana cara membuat kombucha tanpa skubi, nah ini. Jadi kombucha yang masih aktif disimpan dengan kondisi yang tertutup, tidak terkontaminasi dan dalam keadaan yang tidak begitu lembab, maka ini bisa jadi bibit membuat kombucha baru tanpa skubi. Dan ini sekali lagi tidak layak konsumsi ya. Ini hanya berfungsi sebagai starter untuk membuat skubi baru. Nah, seperti itu. Ini berbahan dasar nanas atau cuka nanas. Yang selanjutnya ini ada kombucha atau bibit kombucha ya, yang sama saya simpan dalam keadaan tertutup ya. Dan keseluruhan ini kalau dibuka nanti bisa mengeluarkan gas ya, dan air kombucha yang ada di dalamnya bisa keluar maksimal bisa sampai 50%. Jadi lumer ke sini keluar.
karena ada gas yang tertimbun di dalamnya. Nah, kalau misalkan ini sudah terbuka, maka ini nanti sudah tidak bisa jadi bibit lagi gitu, karena sudah ada udara yang masuk, dan biasanya hanya dalam beberapa hari atau hanya dalam beberapa minggu kemudian muncul jamur-jamur yang kotor atau yang kita sebut dalam pembahasan sebelumnya molding kombucha, karena sudah tidak steril. Tapi kalau tertutup seperti ini insya Allah aman. Nah, kalau yang ini berbahan dasar teh biasa ya, teh biasa. Jadi saya kemarin nyimpan bibit dari bahan Scooby-nya ternyata tidak begitu kuat ya, usianya tidak begitu lama, karena kita harus terus mengganti air teh manisnya sebagai makanan dari Scooby itu sendiri, dan semakin lama air itu semakin berkurang, semakin menyusut. Nah, maka kalau sudah hilang atau sudah berkurang airnya, tumbuh mual di Scooby-nya, dan setelah tumbuh mual di salah satu Scooby yang kita simpan yang sering disebut dengan hotel kombucha ya, atau hotel Scooby kombucha, tempat penyimpanan Scooby kombucha, maka meski hanya yang kombucha yang ada di paling atas yang terkena mual, tapi itu akan menyebabkan semua Scooby yang tersimpan sampai ke bawah itu sudah tidak bisa digunakan. Nah, beda hal ketika kita menyimpan cairan kombucha dalam kondisi tertutup seperti ini terbukti aman dan masih bisa digunakan untuk starter pembuatan kombucha baru, meskipun dalam jarak waktu yang cukup lama. Yang penting tadi penyimpanan kita steril dalam keadaan botol yang tertutup. Namun hati-hati, karena ini juga memproduksi gas ya. Hati-hati, harus botol yang kuat. Kalau tidak kuat nanti botolnya bisa pecah. Lebih bagus lagi botol yang memiliki sirkulasi udara ya, bukan sirkulasi udara kayak vape atau bisa mengeluarkan udara, tetapi udara dari luar tidak bisa masuk, sehingga kondisi di dalam botolnya masih tetap steril. Nah, sekali lagi, jadi kalau penyimpanan seperti ini harus hati-hati karena rawan meledak ya. Kalau dalam kondisi botol yang tidak kuat ini bisa meledak. Dan ini saya sisakan sedikit. Kenapa? Misalkan tadi saya ambil hanya untuk pembuatan kombucha starter, saya ambil 10%. Jadi maksudnya 10%, kalau kita mau bikin 1 liter kombucha berarti kita ambil dari sini 100 ml. Nah, jadi artinya kita ambil 10% untuk bahan yang akan kita gunakan sebagai media kombucha yang baru. Nah, kenapa ini saya penuh? Karena di sini saya jelaskan dan saya buktikan kalau tidak penuh misalkan di sini ini saya simpan sedikit ya, sekitar 10 ml dalam botol yang sangat besar begini. Kemudian di botol ini banyak ruang yang kosong, artinya masih ada udara yang terdapat di dalam. Dalam kondisi udara seperti ini ya, Scooby kombucha akan tumbuh. Nah, sebagaimana halnya ini saya simpan sedikit dan ternyata di sini tumbuh kombucha baru. Artinya saya simpulkan ya, saya mendapat satu pelajaran, kalau misalkan kita mau menyimpan starter seperti ini ya, kalau di botol kecil mungkin tidak harus sebanyak ini. Yang penting ini kita hanya menyisakan sedikit saja udara di atas cairan kombucha. Karena kalau misalkan banyak seperti ini akan menyebabkan tumbuhnya kombucha Scooby baru. Dan kalau sudah tumbuh Scooby kombucha yang baru seperti ini, kalau kita tidak menyimpan secara lebih steril, secara lebih hati-hati, maka tadi ini rawan terkena molding kombucha. Nah, bagi yang belum paham apa itu molding, bisa ditonton di video ini ya, video sebelumnya tentang apa itu molding kombucha. Dan bagi Anda yang baru mengenal apa itu kombucha juga bisa menonton di video ini tentang apa itu kombucha. Pada kesempatan kali ini saya sharing mengenai bagaimana kita menyimpan bibit kombucha dalam keadaan cair yang lebih awet, mampu bertahan dalam jarak waktu yang cukup lama, dan tidak membutuhkan hotel Scooby kombucha. Nah, ini caranya. Kita simpan kombucha yang sudah jadi dalam botol tertutup, kita simpan dalam keadaan yang steril. Nah, hal ini yang ingin saya bagikan karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar
berkaitan dengan bagaimana cara membuat kombucha tanpa induk Scooby. Nah, ini caranya, dan ini juga lebih efisien. Kita bisa menyimpan tanpa repot-repot terus memberikan asupan makanan untuk Scooby. Kalau kita simpan Scooby dalam hotel kombucha misalkan, kita minimal seminggu sekali kita harus membuat teh manis untuk pakan si Scooby-nya. Kalau tidak, nanti si Scooby-nya bisa membusuk, dan kalau sudah membusuk tidak akan bisa digunakan sebagai bibit. Nah, seperti itu ya. Ini adalah bibit. Sekali lagi, ini sudah tidak layak konsumsi tapi bisa digunakan untuk bibit. Nah, baru setelah nanti kita perbanyak lagi kombuchanya dan tumbuh Scooby yang baru, maka itu bisa dikonsumsi karena tidak mengandung kadar alkohol. Nah, itu sahabat-sahabat, teman-teman sekalian ya. Untuk pertanyaan bagaimana cara membuat kombucha dari bibit ini, di video berikutnya insya Allah kita akan praktekkan untuk sama-sama belajar. Dan sebetulnya saya ingin membuat video tentang bagaimana membuat kombucha tanpa induk Scooby dan tanpa starter seperti ini. Dari mana kita mendapatkan starter, dari mana kita mendapatkan ragi? Ya tentunya kita harus membeli, tapi bukan membeli kombucha. Dan terdapat di apotek juga banyak gitu. Nah, itu mudah-mudahan nanti kita bisa membuat video ini. Dan kalau memang ada yang penasaran bagaimana cara membuat kombucha tanpa induk Scooby, tanpa starter seperti ini, boleh support kami, subscribe dan like, juga komen permintaan bagaimana pembuatannya di kolom komentar pada link video ini. Terima kasih, sekian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat dan salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.